Udah. Yang nyanyi siapa? Nggak ada lah udah. Ada dong. Ada dong, nggak bisa itu kita punya branding. Nyanyi bukan joget. Oh, ya salah. Ini kan. Jangan gue deh. Nih ada 2. Dijepit 2 mic nervous. I want you stay with me. Haters. Siapa? Hah? Siapa? Lah nyanyi dong. Nah. Cut. Back with me, you days. And me Christian. And me Dennis. And me Ivan. And me Queen. Oke, jadi hari ini kita akan membuat konten spesial. Kenapa spesial? Karena hari ini kita tidak tentang fashion. Fashion dilarang di sini. Ya. Akuin silakan keluar. Lu kan juga fashion sama. Kayak kita pelan-pelan kontennya mulai keluar dari fashion ya. Apakah emang duitnya fashion? Jadi hari ini kita akan Q&A. Q&A? Tapi kita udah tulis di kolom Q&A-nya kalau nggak boleh nanya tentang fashion. Ya, jadi ini kita apa ya? Silaturahmi lah. Ngobrol-ngobrol Silaturahmi ya. ringan. Ya. Tak kenal maka tak sayang. Betul. Tak sayang maka tak kenal. Jangan dibalik-balik doang. Oke, jadi kita akan bacain beberapa question yang udah sempet di post IG Zero to One dan gue juga ada sempet post pribadi. Kita mulai ya. Mulai. Ready? Go. Rasma Trio 14 bang orang mana? 1, 2. Bukan kuis dadakan. Siapa? Kita sebut dulu dong. Rajmat Rio 14. Bang orang mana? Jakarta. Dia mau nanya lu. Ya lu. Emang bang lu doang di hidup ini. Udah deh. Ya, satu-satu. Kita dari Jakarta. Langsung jawab semua ini. Jakarta. Jakarta. Sama, saya juga Jakarta. Najis Jakarta. Gua dari Moskow. Hah? Jangan bentang-bentang itu udah keluar. La Casa de Papel. Oh, kita semua Jadi Moskow. Jakarta. Tuh bis kita semua Cina, Jakarta, puas lu. Iya bener-bener. Cindo. Mau lebih spesifik lagi, gue lahir di Jakarta Barat. Rumah sakitnya? Nggak tahu. Gue Saman waktu itu. Ritual. Ice.chld. Cara gabung di circle kalian gimana? Tanda senyum. You cannot sit with us. Waduh. Jangan gitu. Ya udah tinggal gabung aja sih. Kita menerima siapapun. Kita menerima siapapun kok. Gue udah jawab lagi. Nervous. Caranya boleh dijawab oleh Yudis. Pakai hashtag. Kalau pertanyaannya gimana cara gabung dengan circle kalian, ya kita pun tidak membuat pendaftaran itu ya. Maksudnya di luar arogan ya. Kayak ya kita kan nongkrong karena konten. Nggak melulu keseharian kita gini-gini terus gitu loh. Jadi kalau misalkan lu pengen nanya gimana cara gabung dengan circle kalian, ya mungkin lebih spesifik gimana cara berteman dengan kalian, ya tinggal berteman. Ada chance kita tinggal berteman, ada chance ketemu kita nongkrong bareng, ya hayo. Ada chance ketemu kita lagi OTD, lu mau OTD bareng, hayo gitu. Mungkin pertanyaan ini bisa ada karena dia ngelihat Natmos, orang yang awalnya kita react, tiba-tiba bareng sama kita Iya. satu frame gitu. Ya karena memang hubungan pekerjaannya juga dekat gitu loh. Iya, jadi, benar sih. Intek pun kita nggak kontak dia secara sengaja, ketemu aja di job. Kayaknya memang sooner or later orang-orang yang satu industri pasti ketemu ya. Iya, jadi mungkin start berkarir di dunia fashion, mungkin akan Iya. ketemu dengan kita. Entah nanti di event atau di mana pasti Iya. ketemu sih. Ini dari DVD Zaman dot dulu. VSW. Repot banget nih orang nih. David versus World nih. Ada target yang belum tercapai di tahun ini nggak? Yo, siapa yo? Dulu deh. Ini target zero to one atau target personal? Pribadi. Target yang belum kesampaian untuk punya brand belum kesampaian. Udah. Ya baru itu. Sisanya udah sukses lu ya. Ya banyak kalau. Amin. Tapi ya panjang nanti kontennya cuman gue doang. Cuman itu one of my biggest dream yang belum terrealisasi. Hopefully soon. Dan Target yang belum tercapai. Belum kaya. Kaya tuh apa? Maksudnya kaya finansial? Financially. Kaya finansial itu berapa? Emang harus punya gaji berapa per bulan gitu? per minggu 4M lah ya. Per minggu 4 M. Lu namanya Muluk Jumawa anjing. Serius, real target. Masih suka keteteran, masih belum jarang on time loh. Targetku tadinya orangnya selalu on time gitu tahun ini. Tapi zero to one mulai on time sejak Jangan on ini time, loh. cepet nggak on time anjing. Gue mah fair-fairan aja gue mah iya. Soal kita baru bikin peraturan yang telat harus bayar 100.000. Kalau gue berpenghasilan dari fashion. Bagus.
bagus. Gua kebetulan gua gak punya target ya di hidup. Santuy. Kagak. Pingin membahagiakan orang tua kali ya. Kok tiba-tiba jadi haru biru? Ya, pingin membanggakan nyokap bokap. Gitu sih. Ini mesti pertanyaan terakhir ya. Di awal baru apa? Itu gede. Lu lagi meditasi atau apa sih? Gue lagi nangis sih. Enggak sedih soal dari sini kelihatannya. Sakit kepala? Kunang-kunang? Minum Jägermeister. Fritz.shrn. Siapa di Zero to One yang paling cepet kobam? Otik. Dennis paling cepat kobam. Dennis. Dennis. Kongtai. Dennis. Tes sekarang ya. Kalau yang paling susah siapa? Harusnya sekarang Keke nggak sih? Dulu Keke paling cupu. Oh, tapi dia Sekarang berkembang. udah berlatih selama di gunung kan ya. Ah. Ini udah berlatih betapa tuh di Ah. air terjun Amer tuh. Dia tuh udah gokil tuh sekarang. Un.merek. Oh? Un.merek. Iya. Nggak bohong. Lucu juga ya namanya. Un.merek. Unbranded. Oh, unbranded, unmerek. Iya benar Oke. juga. Benar-benar. Pertanyaannya adalah gaji YouTube siapa yang paling pol? Sama Kita semua bagi data. kita semua founder. Yes. Ini aja gitu. Makanya kalian lihat Talan nggak kaya-kaya kan? Biasanya Talan udah kaya. Makanya buat kita beli mic udah prestasi. Kita bikin konten buat kalian gak gelapai syukur. Gak gelapai syukur. Reza Perhadian. Rahadian lah ya. Anggaplah seperti itu. Sifat yang paling disukai satu sama lain. Oh. Oh berarti gua jabarin lu gitu. Wah, panjang ya. Panjang ya, tapi nggak apa-apa sih, seru sih. Enggak satu aja. Pilih satu orang jadi maksudnya. Enggak bukan sebutin satu aja satu. Oh. Misalnya kurs. Gak seru lah Dis, dia kan pingin tahu. Ya udah, jawab dulu deh. Ya dari lu, konsistensi memelihara konten Zero to One. Yudis itu selalu hadir dengan jadwal udah ready, konten udah ready. Kalau kita tanya, ya, Vio gimana perkembangannya, udah ada jawabannya, income udah ada perkembangannya, apa segala macam. Pokoknya kayak data Zero to One itu gak pernah miss sama Yudis. Itu yang gue suka dari Yudis. Dari Kongtai nggak ada. Dari rasa toleransi dia untuk memaklumi sesama mungkin ya. Kayak mental babu sih. Enggak. Bro, kita di belakang udah. Kira mental Nggak, jadi Kongtai itu kayak dimintain tolong apa nih, contoh kayak kemarin si Yudis ini gobloknya kumat. Nginep di rumah gua, pulang laptopnya ditinggal. Laptop itu kan dibutuhkan buat dia kerja kan. Terus kayak rumah gua tuh di Gading Serpong, rumah Yudis di Ancol. Yang nganterin ngambil itu malam-malam itu Kongtai naik motor pulang pergi. Itu yang bisa gua appreciate dari Kongtai, sifat toleransi dia ke teman. Dia lakukan sembari sukacita atau sembari ngedumel? Kepaksa sebenarnya. Sukacita lah. Sukacita tuh katanya. Kalau Dennis spesifik dalam hal visual ya. Kalau Dennis kayak mau membantu tanpa pamrih gitu. I mean kayak desainer itu kan punya red card yang sangat sensitif ya. I mean tolong gambarin ini dong, tolong editin ini dong. Banyak stigma yang kayak tolong bayar. Desainer itu kan gitu kan. Tapi kalau Dennis tuh yang bahkan dia bisa nawarin mau gue bantuinin nggak perlu kita minta. Padahal itu adalah field pekerjaan dia yang harusnya udah menghasilkan. Tapi kalau buat teman-teman, Dennis cukup humble dan cukup royal lah untuk bantuan dari bakat yang bisa dia lakukan. Kalau kau akuin sosok kakak yang selalu ada. Kayak lu mau curhat tentang bisnis, tentang hidup, kayak even though kau akuin lagi sibuk ya, nanti dia bilang kayak nanti gua kalau udah ini kabarin ya, dan dia beneran ngabarin. Tadi mau nelfon ada apa kayak gitu. Jadi kayak bukan tipe yang kayak dia mah bro gua, kutip ngaku-ngaku bro gitu, tapi kayak ya dia bener-bener treat gua kayak bro. Nggak tahu sih ke orang lain gimana, tapi gue yang gue rasakan itu. Sekian, terima kasih. Bye. Ya bagusnya kayak kalau belum disebut ya dia bisa improvisasi kayak kalian lihat yang bisa bikin kalian ketawa. Perutnya goyang-goyang. Perutnya goyang-goyang. Yang mana ya? Maksudnya bikin kalian perutnya ketawa. Maksudnya kan perutnya goyang tuh kayak lucu banget gitu. Oh iya. Terkocok perutnya. Iya. Tadi ini kapan kayak kesini perutnya? Oh, iya aja. Gue nangkep ke arah situ. Sama aja. Intinya seperti itu ya. Baiklah. Habis itu ada masuk ke fashion sih. Yang fashion sebut namanya, kita blok. Tak __AA. Gimana caranya bergaya dengan kamera asli?
mati kutu kalau di foto. Sama aja nggak sih tapi ya di HP dan di depan kamera. Gimana Tai? Jangan jawab. Hah? Ganti fashion. Emang itu nggak fashion ya? Emang itu nggak fashion? Enggak. Itu Enggak Dia lah. pose buat fashion. Kalau mau pose buat ini. Foto-foto aja Iya biasa. lah, kan anaknya. Buat apa dia pose? Buat apa dia pose? Foto keluarga gitu misalnya? Masa nggak pose? Kayak general nih pertanyaan. Intinya gini, anggap saja tidak ada kamera. Udah kalau begitu ya. Tapi itu juga kayak orang-orang nih ngelihat gua sama Keke misalnya luas banget depan kamera. Ini sesuatu yang juga kita build karena ini kan occupation kita kan. Kita bekerja, kita ngelakuin ini sehari-hari kita ya. Jadi otomatis terbentuk jadi terbiasa lama-lama. Dan memang itu bukan sesuatu yang mudah sih ya. Maksudnya kayak kita sekarang orang nonton kita ini kan hasil kita berapa tahun syuting di depan awal-awal juga kamera ada gitu. canggungnya. Mm-mm. Awal-awal pasti ada canggung-canggung. Lu mau ngasih apa enggak sih? Nah, gua tarik. Dan menariknya ini beda sama MC juga loh. Jadi orang-orang yang presentasi di depan audience sama orang bisa ngomong MC depan nggak lo? MC bisa Gua gue. sama sekali tidak. Oh, karena untuk orang yang jago MC belum tentu dia Jago langsung pose. jago, bukan pose tapi di depan kamera belum tentu dia langsung terbiasa. Karena berbeda di depan kamera sama di depan manusia. Itu berbeda. Dan maksudnya kayak buat kayak sekarang kayak tadi bilang buat kayak lu bilang kayak nganggap nggak ada kamera, itu buktinya Denny sendiri susah untuk melakukan itu gitu. Maksudnya jadi kayak emang tiap orang beda-beda gitu. Jadi kayak emang ada yang mau disuruh nganggap kayak nggak ada kamera juga masih belum tentu bisa gitu. Tapi yang pasti itu skill yang bisa di-develop. Iya. Hmm. Christian Kevini, kalian biasanya sebelum syuting video persiapannya berapa lama sih? Hamin 1. Sesuatu yang menarik ya, kayak hampir semua konten kita itu nggak ada brief. Emang bukan hampir, nggak ada. Ada cuman kayak karena kita Nggak, bener-bener nih, konten kita tuh cuman kayak mau bahas apa, di post di grup udah. Nge-build-nya itu bener-bener kayak misalkan gua tiba-tiba ada bercandaan yang akak banget sama Yudis, terjadi aja. Iya, Misalkan iya, tiba-tiba kayak gobloknya Kongtai kelihatan terjadi aja. Tuh, misalnya Pak Akuin underperform, itu terjadi aja gitu loh. Jadi semua konten kita unscripted ya. Unscripted. Kita impromptu buat ngomong apa yang kita omongin tuh ya on the spot gitu. Makanya banyak yang di-cut. Makanya banyak di-cut. Ini orang nih agak kurang ajar. 04.11 underscore kenapa, koma, kata kenapa namanya kenapa? Kongtai jawab sih ini. Lanjut lah. Biasa dia yang paling filosofis soalnya. Filosofikal nih Kongtai ini. Ajar Tai. Kenapa ya? Nah, itu jawabannya. Jawaban filosofikal. Filosofis. Oh ini fans setia nih. Kevin.Immanuel. Kenapa STFU ganti nama jadi Zero Tuan Den? Dia hashtag aja suka lupa. Coba kita tes nih. Dia tahu nggak Zero to One ini apa? Karena waktu itu kenapa ya? Tuh kan? Tingkahnya gitu tuh. Karena rebranding. Apa yang di branding orang ganti talent? Dia ganti talent karena rebranding. Maksudnya rebranding karena ganti talent gitu. Kayak gitu. Aku panik loh. Karena ada pergantian pemain dan substitution, rebranding jadi Zero to One. Betul. Kurang lebih seperti itu ya. Kurang lebih. Kioriel, ada niatan buat nambah personal Zero to One? Tanda tanya. Natmos contohnya. Gue sih berharap ada talent cewek ya. Soalnya udah ada 2 cowok. Gua sih berharap ada kru baru sih. Kita semua punya harapan masing-masing ya sebagai talent, sebagai yang di depan ataupun di belakang layar. Soalnya kalau gua sama Keke, kita cuma bisa nampilin fashionnya cowok kan. Terkadang viewer cewek mau lihat fashion cewek gitu. Dan kita punya limitasi sebagai cowok kan untuk bisa tampilin Tapi kan Kongtai genderless. versatile. Versatile on the floor. Kongtai bisa kasih outfit woman. Versatile on the floor kayak tadi. Ya itu kan tadi harapan teman-teman yang lain. Kalau misalkan dari gua, ini juga Formal banget dia. kenapa? Teman-teman yang lain formal banget lu ngomong. Oh biasa gua kalau show di TV gitu. Nah jadi kalau misalkan ini merujuk ke tujuan adanya Zero to One sebenarnya. Betul. Kayak kita tuh pengennya tuh next nih ya. Kita tuh kayak cabang gitu loh. Jadi mungkin kedepannya nih, kalau amin-amin, Jangan dikasih tahu terlalu banyak. ya ibaratnya gini, kayak mungkin nanti kedepannya nggak cuma fashion. Ada ngebahas tentang musik, tapi bukan gue ngakuin talentnya. Ada ngebahas tentang itu, The Weekdays. ada gue jadi buyar anjing. Jangan suka ini anjing lah. Gue juga udah pikir serius nih. Iya. Nah si Yudis jatohin. Kayak nanti mungkin kedepannya ada yang tentang art gitu, kayak misalkan handcrafting, apa sculpting itu, ya mungkin bukan gue ngakuin talentnya. Jadi ibarat kata kayak kasarnya nih ya, mungkin
kita pengen bikin kayak AOMG lah. Kayak gitu lah. Menurut gua kayak gengnya GD yang plus 82. Plus 82. Isinya orang-orang yang ada di industri kreatif Dan mostly underrated dari manapun. gitu. Mostly underrated ya. Underrated, kayak punya bakat tapi ya kita coba kalau Zero to One amin segede itu kita lah yang bantu dia untuk Amin. naik ke surface. Amin. Kita pengen jadi platform di mana Betul. orang-orang kreatif bisa berkarya. Ini pertanyaan yang gue pun nanya-nanya aja udah males. Feroza _Xmal. Oh, mau tanya nih. Kenapa kok aku yang nggak nonton One Piece atau minimal baca deh makanya? Gak menghasilkan. Jangan liatin gue gitu Walaupun dia pakai kacamata hitam dan gue nggak bisa lihat bola matanya, tapi gue tahu tatapannya tuh tatapan yang menyerang. Gue janji akan baca pada waktunya. Oke, ada waktunya. Yang waktunya mungkin kita nggak tahu apakah kita masih hidup atau enggak. Al_Farizi titip salam sama Kokong Tai. Gue juga ngefans sama sifat PD-nya, kasih jempol dia. Dapat 4 jempol juga dari kita. Al_Farizi. Terima kasih Al_Farizi. Terima kasih untuk Al_Farizi. Gue kembang kempis. Pipinya merah. Pipinya merah, mata putih. Mata putih. Kulit pucet. Reverse-nya memang ke gua, tapi ini bisa gua kaitin buat semua ya. Biasanya sehari-hari kalau nggak lagi berfashion ria, nggak lagi ngonten, ngapain aja dari pagi ke malam? Dean, dua-dua. Keseharian kita di luar konten. Ngantor. Yang Yuki ngantor di juga mana? Ngantor di mana? Kebetulan gue editor di salah satu UMKM. Creative director. Leader head of team konten. Amin orang udah lu sosokan. Di ada namanya It's Humble, itu di Jakarta kantornya. Dan hari-hari gitu pulang baru ngedit dikit-dikit Main thumbnail. Genshin Impact. Thumbnail nggak gue bikinin lagi lu ya. Lu bikinin lagi, lu nggak dibayar lagi lu ya. Ya ada video Zero to One. Udah gitu aja. Simple, padat, jelas. Gue selain channel Zero to One, channel gue sendiri. Oh, berarti emang penghasilan full time content creator. Yes. Gua PR Mobile Legend. Gua ada kerjaan bareng cewek gua, set design sama ya sih saya sama kayak Kokwin sih, full time content creator di bidang fashion. Sometimes main game juga. Gamenya nggak dijadiin channel bang? Hah? Gamenya nggak dijadiin Udah. channel? Oh udah. Udah, nah channel gua Just No Limit. Bukan. Ya Sun, doain aja kalau niatnya ada dan demand-nya juga tinggi. Gua mau coba sih mabar-mabar sama kalian. Bukannya demand udah tinggi ya? Pada mau. Support terus. Menurut gua kurang, kayak minimal 14.000 DM baru gua bikin. Oke, kalau gua ngantor. Sibuk ngantor di Hayden Heritage. Hayden Heritage. Itu kenapa alasan kita sering banget ada Hayden ya? Karena ada orang dalam di Hayden. Ada orang dalam Hayden, ada brand ambassador. Ada brand ambassador. Makan geng. Siapa yang kalau mabok paling ngeselin? Akbi FRN. Kong Tai sih. Kalau di Oh ya? kru kita kayak Kong Tai. Terlepas dari ngeselin atau enggak, si Kong Tae aktif banget kalau lagi mabok ya nggak Itu sih? ngeselin. Oh itu ngeselin. Jauh lebih talkative. Dia dan- muntahin mobil lu. Dia muntahin balen gua. Apalagi ayo. Dia apa? Siapa yang pernah dimuntahin lagi? Nggak pernah sih, nggak pernah muntahin lagi. Cuman bukan Lu ngapain muntah dia di kantornya The Team? Iya yang dulu. Saya. Mukanya langsung asem. Terobek. Kenapa? ini namanya udah anjing. Pertanyaannya anjing. Kenapa? Coba. It's COLL_I. Pertanyaannya, apa yang terjadi jika kromosom tulang belakang manusia diganti dengan bakso tulang iga sapi? Jawab Den. Kromosom tulang belakang diganti sumsum iga sapi. Bakso tulang iga sapi. Maksudnya misalnya ya. Itu kayaknya ngaruh ke pita suara ya dari yang tadi. Iya. Terus Tadi ngomongnya kayak pada umumnya, terus jadinya kayak lu ngapain tapi ada efek samping nggak untuk beberapa orang yang konsumsi vitamin atau suplemen lainnya? Efek samping sih mungkin tidak ada ya, cuman paling kalau misalnya donor darah jadi asin aja rasanya. Oh, gitu. Usia berapa nggak ada limitasi, Pak? Limitasi lebih baik mungkin sekitaran remaja ke atas sedikit lah ya. Balita nggak baik. Balita belum boleh, masih belum lembek boleh. ininya, Masih masih belum lembek. terbentuk dengan baik. Ini salah satu contoh kalian tuh jangan suka gadoin pertamak gitu. Saks banget so anjing lu kayak Einstein gaya lu ya, lihat. Gimana cara nembak
cewek dengan cara yang epic. B__3_43. Coba menurut kau akuin cara nembak cewek yang efektif. Cara nembak cewek. Efektif. Aduh. It's super effective. Kayak gue nggak bisa kasih saran karena Lu yang ditembak. Anjay. gue pernah cerita nggak sih kalau seumur hidup gue baru pacaran 2 kali. Pernah kan? Ya jadi gue most of the times gue nembak cewek ditolak. Gue pernah nembak cewek yang sama 2 kali dan dua-duanya ditolak. Jadi gue sucks kalau kasih Jangan suggestion. menyerah, jangan menyerah. Menurut lo Den, sebagai orang yang paling sering pacaran di Jerutuan? Lah saya pengen denger jawaban ya Pak. Saya juga pengen tahu ini Pak. Bawa dia ke Mars. Kemana? Nah, serius anjing. Yang penting tulus bro. Yang penting tulus, hati itu ngobrol hati ke hati, tersampaikan perasaan, niat baik. Itu cuy. Lu Tai? Bingung gue mau jawabnya apa. Gue aja baru pacaran sekali seumur hidup. Nah, cara nembak mantan lu dulu gimana? Gimana? Gue aja tembak waktu dulu anjing. Ternyata yang tadi lu bercandain gue di dia real. Tapi di satu sisi paling hebat dia ya. Ditembak dia, bukan nembak. Cuman fact-nya di balik kong tadi tembak, ceweknya kena dare. Kalau menurut gua ya ada bener ya Dis, yang penting tulus. Dan sebenarnya gini, kayak lu gimana cara nembak paling efisien tergantung lu build up hubungan lu gimana gitu. Kayak kalau emang misalkan pendekatannya udah lama kan berarti lu tahu orangnya kayak gimana, kesukaannya apa, yang tidak suka apa, yang dia respect apa, yang dia nggak respect apa. Ketika lu mau nembak, lu udah jadi orang yang ada di kubu positif dia belum? Kalau udah silakan gas, kalau belum ya mungkin bertolak belakang dengan kubu positif menurut lu ya. Cari jodoh yang lain, jangan membuang waktu bersama. Kayak itu yang dulu gue belum lakuin pas gue nembak. Semua pasti mengalami itu gak sih? Bermodal suka, kita mau memiliki dia. Iya benar. Awal mula ketemu talent dan kru Zero to One. Awal mula, Awal mula lu ketemu kita gitu. ya gue ketelan dulu ya. Awal mula ketemu aku ini udah sering banget dijawab ya kok ya. Iya. Lagi photoshoot, jadi ada satu teman kita namanya Ian sama Sandy. Sandy dan Ian ini berteman. Sandy lagi photoshoot sama Ko Akuin. Sandy ngajak Ian ngajak gua. Ketemulah gua sama Ko Akuin. Cocok, nyambung dan here we are. Yes. Jadi mutual friends ya. Ketemu gua sama Yudis. Waktu itu gua lagi minum di bar. Iya nih kita debat mulu nih anjing. Masih beda nih. Pokoknya waktu itu gue diajak temen gue si Ken Hart itu ketemu di bar. Dia mau lihat temennya live music. Nah waktu itu Yudis juga temennya salah satu teman Ken Hart ini yang lagi live music. Gue dateng, Yudis dateng. Nah ternyata Yudis tuh lagi bikin project mau nulis sama Ken Hart. Gue orangnya juga suka nulis, tertarik, gue berteman, cocok. Here we are. Ketemu Dennis Kongtai. Waktu itu Yudis enggak. Gue ketemu dulu. Bareng gue ketemunya. Iya bareng kan? Iya makanya kan gue bilang Dennis Kongtai. Iya. Maksud gue bilang Cat dong. ya Dennis Kongtai mereka berdua kan? Iya. Intinya waktu itu gue nemenin Yudis meeting di channel YouTube Yudis yang lama. Syapet. Nah, ada mereka berdua ngobrol-ngobrol. Here we are. Gitu sih. Gue sama Keke, kalau itu versi Keke tadi, versi gue beda. Versi gue adalah gue ketemu dengan tujuan yang sama seperti Keke ceritain. Tapi di The Bunker, coffee shop di Gading Serpong. Ketemu di situ menurut gue, seingat gue pertama kali ketemu di situ pertama kali gitu. Tapi tujuannya sama, waktunya ketemu gara-gara ngobrol masalah tulisan dan lain-lain gitu. Kalau misalnya ketemu Kongtai, dia teman TK gue tapi deketnya dari SMP. Terus ketemu Dennis karena suka main bareng, lu ketemu futsal terus sama-sama suka Milan. Terus kalau misalnya kok Akuin itu di mana kok? Pick F. Itu pertama. Masih Syapet ya pas pertama ketemu. Enggak, tapi emang itu pertama itu. Kayaknya iya deh. Itu pertama. Ya? Iya, gue berarti itu pertama kali Akuin ketemu kita semua. Iya, benar. Langsung ketemu bertiga. Oke, harusnya itu doang. Next. Udah kejawab semua kurang lebih. Lu Kongtai? Ketemu Kongtai gimana? Oh, ketemu pas awal masuk SMA ya. Terus gue liat dari joki, ini orang kurus banget. Here we are. Guru _ Aji. Oh. Paling muda di Zero to One gua. Belum ditanyain pertanyaannya. Paling muda di Zero to One siapa gitu? Gua paling muda, di follow sama Dennis, Kongtai, Keke, Ko Akuin. Yes. Ko Akuin paling experience lah kita bilang. Jangan bilang tua ya, nggak sopan. Jangan bilang tua ya. Gua hanya kebetulan lahir duluan. Kan gua nggak bisa atur itu lahirnya kapan. Tapi dari semuanya, even Kokmen yang paling tua, yang paling banyak stamina dia anjing. Dia mau gerak gelayat gluyut kayak gimana kagak ada pegel ya anjing. Masa sih? Gua nggak Setuju. nyari BPJS nih. Setuju.
Javier SVKMA. Anjing, susah banget namanya. Negara mana yang paling Zero to One ingin kunjungi selain Jepang? Oh, gue baru mau ngomong kayak tanpa kita janjian pasti kita semua pengen Jepang. Selain Jepang. Selain ya. Udah, sebutin satu-satu. Coba dari Keke. Pertama Vatikan, kedua Santorini. Itali, Vatikan. Itali. Karena Renaissance kan kayak buat foto tuh keren banget gitu. Gua Itali. Orang Vatikan ibadah. Iya, dia foto. Gua Itali, kota Milan. Gua Itali di kota Milan, San Siro nonton live. Orang Itali. Terus abis itu kedua gue mau ke Swiss karena tinggal di Swiss tuh. Swiss tuh bayangin kota-kotanya, domba-dombanya tuh lucu-lucu tuh kan. Kayak pemandangan sejuk gitu kan. Gua Paris. Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain. Kenapa? Capital of Fashion. Tebak. Itu kan konten sebelumnya. Gua bingung antara Milan, Itali, sama Taiwan. Dua itu sih. Kenapanya kalau Itali kan Milan. Tapi kalau misalkan karena Taiwan itu, gua grow up ikutin nenek gua nonton drama Taiwan. Terus kayak ngeliat tempatnya kayak desa-desa kayak, kayak bagus gitu. Taiwan ya. tuh very nice loh. Iya, very nice. Very Makanya nice. kayak kepo aja pengen lihat gitu. Sayangnya gue belum pernah ke kotanya. Gue waktu itu ke selatannya Taiwan gitu. Oh, lu pernah kok? Pernah. Wah, Cisarua. itu negara yang banyak tempat-tempat medieval itu di mana sih? Ini lain. Norway. Norway. Soalnya gue pengen banget ke tempat-tempat yang Viking Nordic Oh, gitu. Iya, lu iya, suka iya, Nordic iya. ini. Hmm. Nordic myth. yes, Scotland. Kenapa? Eropa berarti ya. Ya, Eropa lah. Ini jangan. Tapi Eropa menarik memang. Apa? Nyasar lu ntar situ. Iya dan iya. Kurang yang ini Den. Kurang ya? Sebelum-sebelumnya lucu Kurang banget. nampol punchline. Kurang punchline. Oh. Lu nampol apa bedakin? Pernah sedip talk apa Keke sama Ko Akuin? Joy.Antonius. Pernah sedip talk apa? Gue nggak bisa kasih tau topik ya apa. Cuma waktu itu ingat gak kok yang lo habis nganterin gue balik ke apartemen? Kita makan somai. Itu deep talk pertama kita tuh. Oh. Lo cerita tentang keluarga gue, lo cerita tentang Iya keluarga. iya. Sudah sampai selevel itu, jadi banyak banget yang nge-DM, "Kok lu sedekat apa sih sama Queen? Lu sedekat apa sih sama Queen? Lu berdua pacaran ya? Lu berdua homo ya gini-gini." Be smart. Be smart. Tapi gue lebih dekat sama Keke daripada Clarin sama Keke memang sih. Si Lord_Gatel. Kalau kalian bisa milih satu Devil Fruit, kalian bakal milih apa? Itu One Piece ya, Devil Fruit ya. Ya, kok kita minggir dulu. Lu juga nggak nonton? Tuh, jangan gue terus. Dennis juga nggak At least baca. nonton sampai beberapa chapter. Dennis masih baca. Dennis Gua berapa baca jauh beberapa dulu? chapter. Dennis dulu Dennis 100 chapter. Mohon maaf kok berarti. Iya, dibanding. Gua Gomu. Mau jadi banget, mau banget jadi main karakter. Bukan, karena itu gua ngasih spoiler. Tahu lu pengen panjangin itu kan? Goblok, kayak gitu. Kalau gua nggak tahu namanya apa kekuatannya Shirohige. Harus gua. Yang Shirohige satu yang mukul hancur semua bagiannya dia pukul. Earthquake. Kalau gue itu, gue gak tau nama Jepangnya, cuman yang punya Enel, Latin. Kita berdua roaming. Oh, masih gua ada dua sih. Yaudah. Sebentar. Logia satu yang biasa satu ya. Lu yang biasa gomu-gomu. Logianya apa pengen? Logianya gue pengen api, karena kalau misalnya gua kan udah gomu. Kalau misalnya gua iya, kalau misalnya api dia bisa tahan sendiri, jadi gua nggak mati. Karena kan api bisa, karet kan bisa dibakar. Jadi gua nggak mau kena. Enel tuh bukan Devil Fruit ya? Enel tuh nama orangnya. Nah, maksudnya yang power dia itu bukan dari Devil Fruit. Iya dah kayak bukan deh. Enel. Devil Fruit tapi kan nggak tahu. Oh. Kan soalnya namanya Haki aja beda. Iya. Kalau gua logianya pengennya punya dragon. Ini punya. Bukannya dia angin. Kan belum ketahuan Belum ketahuan kan. Sorry gue spoiler. Kayak kalau Logia gue pengen ini si Okiji S. Keren banget anjing, dia sepedaan di laut, semua yang kesentuh bannya jadi es. Pilih yang lain dong, yang Naruto apa kayak yang gue bisa join gitu. Ada kok. Gue punya Doflamingo. Oh, string human puppet. Lu Den, atas kan lu tahu dari chapter yang lu baca deh. Gua nggak yakin antara Enel atau yang yang rivalnya Xiang, siapa tuh gue lupa namanya tuh, yang badut yang bisa copot-copot bagi lucu skillnya cuy. Lucu sih. Tapi itu keren loh, skill bagi. Tapi kakinya nggak bisa ikut anjing.
Tapi lucu gitu loh, bisa dicepet-cepet gitu. Tapi guna. Bayangin nih, lu lagi nonton, remote-nya jauh. Sengaja lama-lamain. Hal ternakal yang pernah dilakuin kalian. Pokoknya mah ternakal lah, sampai kayak mikir gila gue nakal banget ya. Jevon JJF. Gue lagi mabok, bapak gue lagi tidur, gue injek. Nah itu bukan nakal, itu kurang ajar. Ya nakal banget. Sumpah, disclaimer, gue gak sengaja, gue mabok parah, pulang, gue gak sempet ganti baju, bahkan gue gak buka sepatu. Ranjang gue tuh tingkat, bapak gue udah tidur di bawah dulu. Gue main injek, besok pagi bokap gue, lu tau gak sih gue diinjek sama lu semalam? Nakal banget gue. Gue ternakal ada pas masih bocah juga sih. Nyolong kapur ya, elah Den. Nyolong gojeng. Ada, pernah lebih, tapi ya, ini apa namanya, gue lagi dihukum lah, nggak boleh keluar grounding gitu. Cabut gue sama teman-teman gue pergi berenang. Ya udah gitu dong sih. Gila nakal lu. Nakal banget ya. Nakal banget. Ya Lu, Tai? gimana? Nggak ada lah. Waktu dulu, dis lu ingat kan dulu kita pernah les mat di Pak siapa Harry? Pak Heri. Waktu dulu kita pernah bohong kan ke Ok dulu. Iya. Kita bilang Oh, kayak kita kemarin. ya itu sih. Gue kira nakal lu les mat tapi bawa buku geografi. Savage banget lu. Kau akuin? Kayak nggak ada deh. Wih. So biasa nih gue tuh pernah diskors di sekolah. Biasa kan kalau diskors gara-gara berbuat sesuatu yang kelewat batas kan. Tapi waktu itu gue diskors gara-gara ini jam recess, jam istirahat. Terus karena gue bahagia, jadi gue lari ke meja guru, terus gue loncat ke meja guru, terus gue mantul, cas gitu. Kebayang nggak? Nah, jadi ini meja guru nih, ini meja guru. Gue das kayak ninja. Pas gue mendarat, das depan gue guru. Jadi gue diskors gara-gara itu. Sesuatu yang konyol jadi nggak Nggak, bandel. lu ngapain sih kayak gitu? Bahagia kenapa dan kenapa begitu bahagianya? Lu kapan tadi? SMA itu. Ya, apa yang bisa Udah membuat cukup lu- gede ya. Dipikir-pikir lagi, saks ya dulu ya. Harusnya dilanjutin kok. Langsung. Ke guru ya. Rajiv.syahwal, bang kenapa gue ganteng tapi nggak punya cewek? Soalnya gue nggak suka deket-deketin cewek, harus ceweknya yang deketin gue. Dia harus jadi kongtai dulu ya biar ditembak, bukan nembak. Rajiv kayak harus bangun sih. Karena dia tertidur sudah terlalu lama. Gak baik. Bagus dia pede berarti. Bukan, gak tau diri. Simple sih, modal ganteng nggak cukup. Itu true ya. Aduh, ganteng doang, gak humoris. FRHD__ AJ di antara kru dan talent zero tuan, siapa yang paling anak baik kayak nggak pernah minum gitu? Jawab bareng ya. 1, 2, 3. Akuin. Apaan nih? Gue seumur-umur ngeliat kalau Akuin ngerokok tuh cuman sekali, itu pun social smoker waktu event. That's it. Kok lu yang bangga anjing Akuin? Indra hanya 3.f. Masing-masing nyebutin wishlist di luar fashion yang belum kesampaian. Yang paling pengen banget kan kok Akuin kayak mobil. Oh iya. Rumah, mobil. Ya tempat syuting sendiri, buat konten sendiri. Bikin film panjang. Gue mah gak muluk-muluk. Nintendo Switch. MP4 titik QWERTY, pilih ketimbun di pasir atau timbun semen? Sini lu gue timbun, mau gak? Ay, pilihannya dua-duanya bau darah tuh lu. Anjing. Favorit anim? Lutfi Ramadan. Favorit anim, kalau misal anim gue sebenarnya nggak banyak nonton. Satu, udah cepet GC, jangan bohong-bohong durasi, cepet. 1, 2, 3, 4. Gue nggak jawab. Ya mungkin kalau anim. Anim ya, bukan anak. Oh anim. Oh, berarti boleh movie dong? Boleh. Boleh movie dong. Spirited Away, easy. Lu kah? Naruto. ReZero. Tankinoko. Tokyo Ghoul. Ade Sitki, tanggapan abang-abang tentang rasisme di Indonesia. Kurs. Kurs. Maksudnya rasismenya kurs. Kalau menurut gua Asik. Asik. Nada-nadanya ini udah Berat sih. gue pernah dirasisin dan rasanya nggak enak. Gue pernah ngerasisin dan rasanya sangat bersalah. Apa ya, keiring lo berjalannya waktu, pintar-pintar lah memfilter mana hal baik, mana hal buruk. Karena kalau spesifik ngomongin rasis, kenapa harus ada minor dan mayor? Kenapa nggak semuanya sama? Apa yang kalian tarik garis kesimpulannya? Kenapa ada yang di minor, di mayor? Kan berdasarkan apanya? Menurut gua nggak fair ya kalau cuma perkara ukuran mata, warna kulit, tinggi berat badan gitu-gitu, itu sangat-sangat nggak appropriate. Jadi menurut gua itu adalah mental yang harus dan sangat tidak boleh dipelihara.
Wempi Suse, apa yang ngebuat Koko yakin buat ninggalin kerjaan lama demi kerjaan yang sekarang? Tolong motivasinya kok. Jawaban serius tuh. Yang membuat gua yakin, kok akuin, yang membuat gua memulai dari gua sendiri. Karena waktu gua sebelum ninggalin dunia profesional dan benar-benar menanggalkan semua jabatan dan gaji yang gua punya, gua banyak nanya ke Ko Akuin yang kita ketemu di PV. Iya. Kayak apa? Pelit Junction, apa MO ya? PV. PV. No, PJ ya, Pelit Junction. Bukan. PV. PV ya. PV. Peluit Jadi, yang pasti. kayak gue bener-bener nanya karena kan kok aku udah memulai duluan dan gue melihat memang progresnya bisa menjadi mata pencaharian kan. Gue nanya kok bener-bener ini bisa dijalanin gak sih, dan untuk pemula seperti gue apakah ada jalan? Ada, dan here I am. Lu kok? Kan lu juga tadi kan bukan di fashion. Oh iya juga ya, karena Bosan aja gitu, gue sukses banget. Enggak sih. Sebelumnya gue orang yang jauh dari mengerjakan passion, karena waktu itu gue udah punya penghasilan dari pekerjaan lama gue, dan gue ngerasa ini udah pasti aja deh, jangan macem-macem gitu. Realistis. Tapi akhirnya waktu itu gue putus sama mantan gue, dan itu jadi titik balik gue untuk berani gitu. Karena waktu itu kan mikirnya mau merit. Jadi titik balik lu ketika putus dari mantan lu jadi apa? Emang dulu dilarang-larang, lu jadi Enggak, kayak nggak revenge dilarang-larang. gitu. Tapi karena waktu itu kan udah mau merit, pikirnya butuh duit, jadi jangan coba-coba deh. Karena kalau gua banting setir ke bidang lain kan belum tentu semenghasilkan pekerjaan gue yang saat itu. Ketika ada komitmen bersama yang tidak jadi, akhirnya lu memberanikan diri karena saat Memberanikan itu lu diri. udah gak perlu tanggung jawab orang lain kan. Kebetulan gue saat itu tidak bertanggung jawab atas apapun gitu. Oke. Hanya diri gue sendiri. Worth it gak sih untuk seseorang yang gue nggak tahu ya lu bagaimana, tapi dulu gue di IO, pekerjaan gue sebelumnya IO 17 birthday sama Promnet, sebelum lagi gue MLM. Jadi bener-bener money income oriented gitu, nggak ada embel-embel ya, bener-bener gue cari duit. Dan ketika gue kerjain sesuatu yang gue senangi, itu tuh rasanya nggak bisa dibandingin. Ada dua faktor sih kok. Ada dua faktor. Worth it secara apa? Mental yes, totally yes. Lu merasa kayak lu mengerjakan segala sesuatunya pakai passion, senang, capek tapi nggak ngeluh. Capek tapi happy. Tapi kalau dibilang dari income ya harus gue katakan dulu income gue sangat besar. Kalau di compare ya masih bisa dibilang kalau ngomongin duitnya doang, terlepas dari lu capek dikejar-kejar tuntutan company, ya dulu income memang lebih besar. Cuman kalau dibilang happy-happyan sekarang jauh. Tapi kan juga ada cara biar income kita bisa lebih besar dari passion kita. Betul, ibarat kata yang sekarang gue alami adalah gue mungkin belum bisa nyaingin income gue yang dulu. Karena income gue yang dulu itu kayak double digit tuh kecil. Income gue double digit tuh kecil. Kayak di tahun 2016 gue kerja by the way dari umur 17 tahun. Di tahun 2016 itu income gue ya 30-40 per bulan. Jadi kalau di compare sama sekarang ya bisa juga gue dapat double digit juga. Cuman kayak apa ya, ini masih belum limitnya, masih bisa dikembangin lagi, masih ongoing. Kalau dulu kan ya udah jabatan lu ini segitu ya duitnya. Kalau ini kayak nggak ada yang tahu, lu kayak bikin konten bagus dikit, brand ada lagi yang approach. Dan funnya tuh di sini gini, it's not about the money. Lu bisa kayak sometimes tuh gue masih ngalamin, gue nggak dibayar, tapi gue melakukan konten untuk brand yang gue seneng banget. Itu pun jadi bayaran, kepuasan hati, puas gitu. Dari JST VEEY _ jika masa dengan perbandingan 1:3, apakah masa tersebut akan sedih karena terus dibandingkan? Let's go Dan. Jika masa Enggak, bukannya gue balik dengan pertanyaannya nggak mudeng. Jika masa dengan perbandingan 1:3, apakah masa tersebut akan sedih karena terus dibandingkan? Kalau jawaban dari saya tidak, karena masa satunya itu setara dengan masa dari planet sebuah Neptunus yang memiliki beberapa bintang lagi dengan jalur yang sudah ditentukan. Jadi tidak. Sedih apa enggak, Pak? Ya masa dibandingin, gimana sedihnya juga lagi. Dari Pian _ EY, lebih suka Yamete atau Stepmom? Ini hentai reference kan? Basically porn reference. Tapi gue belum nangkep kayak kenapa Snapcam gimana, Yamete gimana. Gue mikir antara Japan atau nge-western nggak sih? Iya. Dulu deh. Gue kira mau coba bareng-bareng. Heal the world, make it a better place. I love Universal. Jawabannya bagus sih. Yamete. Waduh. Yamete geng rise up. Coba di elaborate deh. Zaman Asia apa bule? Asia atau bule? In terms of porn. Kayaknya kalau porn sama aja deh, mau Asia, Asian atau Berarti heal the world juga. Heal the World. Jawaban gue siap-siap ya.
kesetaraan itu baik. Universal juga. Iya loh. Dylan Siva _7 kan nggak boleh tentang fashion. Mau nanya dong, kenapa kepak sayap nggak pakai istilah lain? Ibarat kata, kenapa kalimat kepak sayap hanya ada kepak sayap? Contoh misalkan tiduran bisa rebahan, nyender bisa mendeng. Kenapa kepak sayap hanya kepak sayap? Enggak, kepak sayap bisa gerakin sayap. Beda, gerakin sayap itu hanya bergerak. Kayak misalkan perkara burungnya cuma kayak gerak gitu Nah, udah gerak. itu gerakin Kalau sayap. kepak kan kayak bener-bener gitu. Bingung juga ya. Ada. Tapi bener loh, susah dicari loh. Tapi kalau melebarkan sayap beda lagi berarti. Hanya membentangkan, burung nggak terbang, hanya melebarkan kan. Sulit juga ya. Gerakin sayap gak sih? Beda dis. Bisa tapi. Ya kagak, kepak sayap tuh definisi buat terbang. Dikepakin. Iya. Nah ini anaknya pengen berantem aja kita nih anjing. Iya nih. Ini dia udah nyampe, goals dia udah nyampe. Bikin begini. Mampus lagi lah, mampus. Last one nih, berarti kan apa awal mula Zero Tuan terbentuk? Ya. Last one, silakan Dis. Awalnya dulu jelasin dulu dari STFU kali. Yaudah. Lu STFU gue jelasin di Zero Tuan. Zero tuan. Ya dulu tuh kayak Yudis tiba-tiba telepon gue, kayak please banget gue mau join kru lu gitu kan. Terus kayak gue mikir. Mukanya Yudis langsung. Dari dulu apa ya kayak gue sama Yudis punya ketertarikan sama di bidang visual, cuman kan kita sadar nih kayak kita belum punya capability yang sampai langsung ke film, sampai langsung ke digital atau apa. Iseng yuk bikin YouTube yuk. Tapi tentang apa ya? Nah, dulu gue bikin Zero Tuan memanfaatkan STFU dulu? STFU. Memanfaatkan pengetahuan dan bidang pekerjaan gue di dunia fashion dan memanfaatkan pengetahuan Yudis di bidang teater. Jadi kita mau bikin YouTube yang punya porsi lah, nggak cuman ibarat kata kayak kamera edit asal, kita bikin STFU. Cuma karena terlalu effort dan apa ya kayak kok nggak gerak nih kontennya, kayak nggak banyak bisa dieksplor, kayak monoton ya jatuhnya, kayak sometimes bingung kayak mau undang siapa lagi, mau ngomongin apa lagi. Dan kontennya masih ada ya kalau pada mau nonton ya? Masih ada, scroll aja di bawah-bawah. Lengkap ya konten STFU semua masih ada kan? Yang dihapus. Nah terus akhirnya tuh kayak rebrand ya kalau kata Dennis, bukan rebrand sih, mau menuju ke arah yang ini ayo deh seriusin jadiin duit, karena dulu STFU kayak ya udah berkarya gitu kan, kasarnya mau dapat duit bagus nggak dapat duit ya udah. Memang akhirnya kayak ini nggak bisa lah buang-buang waktu mulu, nggak mau dibubarin juga sayang, bekalnya udah ada, knowledge-nya udah ada, linknya udah ada, gimana ya cara biar bisa lebih ini. Nah menyempurnakan bidang yang gue kuasai, kita hire Ko Aquin biar dapat porsi yang memang ada opini fashion menurut gue, ada opini fashion menurut Ko Aquin. Disempurnakan juga dari bagian krunya, kayak Yudis bener-bener udah megang urusan belakang layar udah, karena dulu gue masih ikutan guys, jadi dulu tuh ngedit apa gue masih suka ke rumah Kongtai buat bantu ngedit. Sekarang semua udah gue percayakan ke kru, jadi bener-bener udah kayak struktur organisasinya jelas lah. Gue mau Ko Aquin, taunya nampang, diolah, ditonton sama kalian, itu yang proses mereka kayak gitu sih. Tapi gue nggak di-hire kali. Nggak di-hire. Bahasanya salah. Tadi Hire di-hire soalnya. Direkrut buat join. Iya. Itu tambahan adalah waktu itu gue bilangnya, karena waktu dulu tuh gue ngerasa kayak cowok sama cewek udah klop nih. Kalau misalnya kita bagi lagi waktu itu juga kayak masalah pembagian dan lain-lain. Terus habis itu kayak kita aja gue juga ngerasa kita belum ready tau gak? Kayak bayangin let's say beneran lu masuk gitu kan. Bayangin terus sekarang aja kita masih ada our own problem sendiri kan. Iya. Bayangin dulu gitu. Iya sih. Apakah lu nggak cabut duluan tuh dulu? Iya. Gitu loh. Iya. Maksud gue kayak gue mikir kayak sesimpel, oh ini kebetulan mereka chemistry juga cocok, meskipun satu lagi dulu Talana Delvina bukan orang fashion gitu. Jadi mungkin secara fashion wise bukan sesuatu yang bakal maju banget gitu. Tapi maksudnya chemistry-nya kan cocok gitu, untuk fun gitu. Tapi ya ternyata kayak gitu waktu itu exposure-nya kurang juga gitu. Oke. Jadi akhirnya, Berarti apakah doesn't works kalau sekarang kita tambah satu talent cewek di Zero Tuan? mungkin works dong malah. Mungkin works malah. Karena kan udah proven sekarang berdua tambah satu kan lebih, kan sebetulnya tamu-tamu. Oh, oke. Tapi kan beda Dis kalau tamu sama punya permanen. Mungkin tamu works, permanen tidak works. Kita pisahin. Kalau kontennya dia bisa syuting sendiri. Oh iya juga, bener. Kan maksudnya kan nggak harus semuanya bener. Nggak semua on frame bertiga ya. Kalau kontennya cocok kita adjust gitu kan. Tapi yang buat balik lagi ke Zero Tuan itu awalnya dimulai gara-gara kita awalnya sempat stop itu, kayak kita stop STFU dulu tuh. Gara-gara PSBB, kita stop. Nah, jadi gara-gara situ dulu sebenarnya. Jadi waktu kita stop 3 sampai
5 bulan kalau nggak salah kurang lebih. Kayak misalkan kurang lebih 3 sampai 5 bulan kita stop. Jadi di situ kayak kita bener-bener mikir tuh, kayak kita berasa kayak kok ini nggak jalan. Kok ini nggak jalan. Terus kita bisa ngapain? Apakah kita stop, kita bubar, apa kita stop atau gimana gitu. Nah, waktu di saat itu kita kan masih tetap fashion juga, tapi abis itu Keke sounding kalau misalnya mungkin bisa ajak kok akuin di sana. Akhirnya di Keke ngajak lu. Abis itu kita ngobrol tuh di Kulit juga roti ya. Roti Kobi. Roti Kobi. Nah, di situ kita baru bahas nama. Waktu itu Dennis nggak bisa ikut tapi. Jadi waktu itu cuman gua, Kongtai, Keke sama Ko Akuin. Nah, abis itu di situ kita bahas nama, kita bahas dari namanya Twin lah, apalah segalanya. Ada beberapa nama akhirnya sampai ke Zero to One. Yang artinya ada juga sekalian tadi yang nanya, jadi might as well gitu ya. Zero to One itu adalah 021 artinya code area Jakarta which we are all from. Dan kalau misalnya Zero to One itu ada double entrande-nya, double meaning-nya. Jadi itu from zero, dari 0 jadi 1. Jadi kayak from zero to hero concept gitu. Jadi kayak kita dari sama-sama bareng-bareng dari 0 to become one gitu. Become someone. Yes. That's it. Artinya keren ya. Keren. Oh mungkin yang Zero to One nih kita udahin ya, yang bahasa origin Zero to One nih. Ada satu pertanyaan menarik jadi. Apa tuh? Bisa kerja sama pacar, mau kerja sama pacar atau enggak? Jangan dijelasin alasannya dulu, bilang iya atau enggaknya dulu baru belakangan. Gua enggak. Gue udah melakukan. Iya, dia udah Ya ngakuin. udah berarti lu iya. Terus lu? Enggak. Oh iya. Oke, dari Kongtai dulu kenapa tanya? Ini pertanyaan penutup ya guys. Pertanyaan penutup. Jadi kayak tadi kan udah heavy gitu, Ya, udah ya, heavy. ya, Ini ya. kita kayak chill aja gitu. Ini juga bisa jadi heavy loh. Tergantung jawabannya. Basically sama aja sih, kayak ribetnya kalau lu kerja sama sahabat. Oh, bahkan bisa lebih parah sih kalau sama Iya, pacar. Jadi garis personal profesional akan lebih nyaruh. Yes, betul. Gak pasti ya, gak pasti ya. Ada aja sih orang ya rumah tangga yang bisnis bareng and works gitu. Tapi most of it ribet. Iya, iya. Nah, udah, Denis. Kenapa mau? Karena satu sisi ya pasti ada ribetnya, cuman satu sisi mikir gue lebih ada ininya sih, kayak lebih fun aja sih. Kayak kerjain sama orang deketnya itu kayak lebih gimana gitu, ngerjain up and down-nya gitu. Ya juga ya, kayak gue perlu revisi jawaban gue. Nggak, kalau ada dua alasan. Jadi kalau misalkan gak mau, karena gue pengen keluarga gue punya 2 piring yang berbeda instead of 1 piring dikerjain bareng-bareng. Jadi punya 2 source of income, just in case salah satu source of income-nya kenapa-napa, amit-amit gitu. Tapi kalau itu alasan praktikal ya, alasan praktikalnya. Plus punya kesulitan yang betul-betul sulit. Soal itu garis profesional sama personal jadi nyampur. Dan itu terbukti banget kan sih, berapa banyak pasangan yang berantem urusan kerjaan jadi nyampur sama urusan pribadi. Jadi itu satu kesulitan. Tapi kalau itu kesulitan yang bisa kalian atasi, memang gak dipungkirin ngelihat Keke sama Clarin, ngelihat Ken sama Listia yang bisa ada bekerja bareng di satu scene tuh, oh ya pengen juga ya gitu. Jadi pengen dua-duanya sih. Mungkin kalau gue bisa ngatasin masalah personal sama profesional dengan pacar gue, dengan cewek gue mau juga sih untuk bisa bareng di satu scene kerjaan gitu. Kayak dua-duanya oke-oke aja deh ya. In the end mana yang works for you guys gitu. Iya, maksudnya pasti bebas, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah gitu. Iya. Cuman kalau gue pribadi, karena kayak first of all kan it's important to know yourself gitu. Gue tuh orangnya gampang ke distract dan gue nggak tega sama orang yang gue sayang. Dan gue orang yang profesional gitu. Jadi profesional sama nggak teganya ini bakal bentrok banget nih. Nah, That's why gue nggak mau gitu. Karena kalau misalnya gue profesional, gue nyakitin orang yang gue sayang. Kalau misalnya gue nggak tega, gue nggak profesional, gue jadi benci diri gue sendiri. Gitu. Oke. Jadi gue nggak mau sama sekali seumur hidup gue kerja bareng sama pasangan gue. Oke. Sama sekali. Satu bidang aja kalau bisa nggak. Satu bidang aja enggak. Kalau bisa, maksudnya sekarang ini kan pemikiran sekarang gitu. Karena nggak tahu ya nanti pas jalanin ya. Mungkin kan kayak situation change gitu. Iya, betul. Kayak mungkin ini kan pemikiran sekarang aja gitu. Iya. Pemikiran sekarang adalah kalau bisa tidak ketemu di bidang yang sama jodohnya gitu. Tapi kalau memang ternyata di bidang sama ya mau gimana, kan itu urusan Tuhan, bukan urusan gue gitu. Oh, Ya kan? iya, Ya kan? Bukan gue yang ngatur gitu. Terus soalnya gue mikirnya gini juga, mungkin kayak seru kayak if I do my own thing in my own field, on my own field gitu, terus habis itu pasangan gue juga do her own thing on her own field gitu. Jadi kita kembali dengan pengalaman yang kita sama sekali nggak pernah denger, fresh, kayak we got a lifetime to talk about it. Iya. Gue kenapa iya ya karena maksudnya ini andaikan pacar gue bukan Clarin pun, gue pengen kerja bareng sama pacar. Kenapa? Satu, gue tipe yang anti ribet lah di hubungan tuh.
Kayak kasarnya gini, kalau ribet nggak mungkin bisa jadi nama gue. Ribet bukan dalam artian yang cuek mampus ya. Kayak misalkan gue sama Clarin tuh menjalani pekerjaan, mungkin gini loh. Gue tidak purely kayak menjalani bisnis bareng as in kayak melakukan ini, mendirikan ini, enggak. Clarin udah duluan. Kalau di set design ya, ternyata ada skill gue yang bisa membantu dia. Which is kalau misalkan di lapangan, misalkan lagi produksi gitu, kayak namanya syuting itu kan beda scene. Kalau ngeset itu kan ada yang prepare, beresin. Jadi kayak mungkin gue bisa yang bantu dia beberes, dia prepare next scene-nya. Dan kriteria kita berdua punya kesamaan di mana kita suka art. Jadi ya elaborate satu sama lain, mensupport. Cuman gue bisa bilang fun atau tidak ketika ngeset nggak selalu. Capeknya ya bayangin misalnya 3 hari berturut-turut, gue misalkan bangun jam 3 pagi, pulang jam 2 pagi. Gitu loh, kayak ya itulah resiko kerja bagian produksi. Funnya ada ketika gue modeling bareng. Itu tuh fun, kenapa? Kayak satu ya gue orang yang cukup suka fashion, kayak suka banget malah ya. Clarin juga suka. Dan kayak kita tuh bisa melihat kita berkesinambungan satu sama lain bukan hanya sebagai pacar, tapi sebagai rekan kerja. Ibarat kata gini loh, banyak kan model yang udah punya pacar tapi dia di-pairingin sama cewek lain. Karena belum tentu lu pacaran, lu punya chemistry yang orang bisa lihat sama pacar lu, belum tentu. Oh, ini kalau ngomong di satu frame Di gitu frame. ya? Iya, sebagai talent di dalam Visual. satu frame. Ya, betul. Tapi Betul. ibaratnya gue sering mendapat pujian di mana kayak orang yang nggak tahu gue sama Clarin itu pacaran aja dapet banget gitu loh vibes di mana kayak oh emang ini di 2 frame ini nih kayak Di satu frame ini cocok nih feel berdua to each other nih. Iya. Kayak gitu, makanya gue bilang kayak sebelum gue sama Clarin pun gue pengen kerja bareng pacar gue. Tapi sesudah sama Clarin, oh ternyata possible dan dilakukannya bisa. Jadi kedepannya gue mau terus kerja bareng pacar gue. Oke, nice, very nice. Jadi begitu aja. Semoga kalian jadi kenal dan sayang kita. Karena tadi balik ke awal video tak kenal maka tak sayang. Semoga kalian menyukai video ini. Dan jangan lupa sebarkan ini ke teman-teman kalian yang nggak suka fashion, karena pertanyaannya nggak ada fashion. Kalau misalnya mau bikin konten request, tantanginnya harus gimana sih kok? Harus pakai hashtagnya tantangin 021. Habis itu kalau udah dibikin kontennya, di recreate outfitnya, di upload ke Instagram, mau di post di Instagram kita, hashtagnya apa sih kayak jangan nguap. Seteal the lock 021. Yes. Kalau mau kasih kita pertanyaan buat kita bikin jadi Q&A lagi, hashtagnya? Hashtag nanya 021 guys. Oke juga sebenarnya sih. Nah, oke juga sih. Kalau mau submit video-video random ke DM jangan lupa kasih link TikTok. kalau Reels, Kalau YouTube Reels? Shorts. Kalau shorts? Tinggal kasih link YouTube. Kalau dari Weibo, tau nggak yang Cina punya ini? Iya. Social media. Weibo. Gimana Weibo? Tinggal kasih linknya. Kalau dari Kalau Snapchat? dia main. Snapchat 3GP. yang website hitam oren. Apaan tuh? Oh. Apaan tuh? Pornhub. Pork. Gue sadar. Pork. Thank you for calling Zikutuan. This is Queen. This is Ivan. This is Christian. This is Yudes. Bye.